mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan sebagian anak-anak-Mu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan, dan juga kiranya Roh Kudus hadir di sini Tuhan, agar kami semua bisa mengerti dan melaksanakan kebenaran yang Tuhan inginkan kami dengar dan kami laksanakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Nah, shalom semua. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali, dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang hikmat Tuhan. Ya, kemarin tadinya rencananya mau menyampaikan tentang wahyu akhir zaman, ya, tapi itu perlu persiapan yang cukup panjang, dan saya pikir kita lebih dahulu belajar hikmat Tuhan dulu, ya, karena apapun cerita mengenai akhir zaman itu pasti seru dan memerlukan hikmat kita untuk meresponinya, ya. Jadi hikmat Tuhan itu milik semua, ya, milik anak-anak Tuhan, ya, bukan milik orang pintar aja, orang intelektual aja, orang kaya, enggak, ya. Hikmat Tuhan itu milik kita semua anak-anak Tuhan, dan berkatnya luar biasa, ya. Seperti tadi cerita Pak Ebet, ya, walaupun dalam sekolah kehidupan ia bisa dipakai untuk berkata-kata berhikmat, ya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan sehingga bisa menceritakan Injil kebenaran Tuhan. Itu luar biasa, ya. Jadi saya mengajak semua nih, ya, kita ini semua harus ingat kita itu punya hikmat, ya. Hikmat itu bukan milik pendeta, ya, milik panatua, enggak, ya. Kita harus yakin kita diberikan hikmat oleh Tuhan, ya. Tadi udah contoh tuh, ya, Pak Ebet itu bisa berkata-kata, bisa memuliakan Tuhan, dan bisa menjawab pertanyaan secara benar dan tidak menyinggung ataupun untuk kepentingan diri sendiri, enggak, ya. Jadi ya, terima kasih Pak Ebet, salut Eben, salut dengan kesaksiannya. Nah, itulah aplikasi dari hikmat, ya. Banyak orang pintar, ya, yang tidak berhikmat, di mana dia mengambil keputusan malah menimbulkan onar, menimbulkan malapetaka, menimbulkan demo berjilid-jilid, ya, gara-gara hakimnya tidak punya hikmat, mementingkan satu antar yang lain, timbul kaos, ya. Nah, itulah contoh, ya. Apa nggak pinter? Orang hakim-hakim pinter, cuman dia menuruti atau mengikuti arus, ya. Jadi dia walaupun pinter, keputusan-keputusan yang dibuat itu tidak bertahan lama, malah menimbulkan kekacauan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, dalam berbicara, dalam bertindak, hendaknya kita selalu berdoa dan memohon agar kita berbicara penuh hikmat. Kita semua punya, ya, semua ini saya yakin punya hikmat. Hikmat terbesar dalam hidup kita, ya,
adalah mengambil keputusan ikut Yesus. Nah, itu ya hikmat yang kita udah laksanakan, yang terbesar dan mempunyai efek jangka panjang, abadi. Itulah kita mau memilih mengikut Yesus. Berarti apa? Berarti Tuhan sudah membuka mata kita untuk memakai hikmat itu. Berdasarkan apa? Jadi berdasarkan pengetahuan, belajar, mendengar, dan kita memutuskan. Tentu dengan pertolongan Roh Kudus, ya. Jadi kalau kita sudah pernah berhikmat dalam kita memilih Tuhan, kita pun seharusnya kita bisa mempunyai hikmat untuk teman-teman kita, untuk langkah selanjutnya kehidupan kita, ya. Jadi saya pikir-pikir apa yang paling penting dalam kehidupan kita, ya hikmat, ya. Dikatakan tuh hikmat lebih berharga dari emas dan perak katanya. Jadi hikmat itu mudah, bukannya kita harus belajar sekolah tinggi, lulusan universitas, lulusan S2, S3, enggak. Ya, ada di sini sumbernya Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri sumbernya hikmat. Amin. Jadi murah. Hikmat itu anugerah, tinggal kita memintanya. Ya, contoh lagi, banyak orang-orang pinter, orang-orang selebritis lah misalnya, ya. Kalau dia bertindak tidak pakai hikmat, akan celaka. Contoh lagi, banyak selegram ya? Apa namanya? Selegram yang selfie di ujung-ujung jurang gitu kan. Nah, dia kan gak punya hikmat itu. Banyak yang mati demi ketenaran, dia terpleset, gone, habis. Nah, kita harusnya punya hikmat. Jadi hikmat itu apa sih? Ya, hikmat itu apa sih definisinya? Kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang the ability to make good judgment based on what you have learned from your experience and knowledge and understanding that give you this ability. Jadi kemampuan kita untuk memberikan keputusan berdasarkan apa yang kita pelajari, berdasarkan pengalaman kita, dan berdasarkan pengetahuan kita dan pengertian kita. Itu secara umum, ya. Jadi kita membuat keputusan berdasarkan knowledge, ilmu pengetahuan yang kita dapat, berdasarkan pengalaman, berdasarkan nasihat dari para orang-orang yang lebih, yang kita kenal punya hikmat, kita pakai itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita pintar aja tapi tidak mengaplikasikannya, kepintaran kita percuma. Ya. Jadi hikmat itu adalah mengaplikasikan pengetahuan kita dalam tindakan nyata yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi sederhananya, keputusan-keputusan kita itu berdasarkan perspektif dari Tuhan. Sejalan nggak, sealiran nggak kita dengan pengajaran firman Tuhan? Sejalan nggak dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus? Nah, itulah namanya hikmat dari atas, ya. Kalau tadi itu hikmat biasa, ya. Kalau kita dulu, saya
pernah kerja di bank, ya, kerja di bank, setiap hari berbuat keputusan kredit, kan di bagian kredit, ya, ya setiap hari kita buat keputusan, kita memberikan kredit nggak kepada nih orang, kita berdasarkan analisa knowledge, ya, tapi ada lagi berdasarkan analisa interview, perjumpaan kita dengan calon nasabah. Nah, itu juga yang menentukan. Jadi cara dia ngomong, sambutannya bohong apa enggak. Nah, kita juga perlu hikmat itu. Ya, jadi pasti kita juga setiap hari itu membuat keputusan. Bermacam-macam keputusan. Keputusan makan aja juga mesti punya hikmat. Bu Flo tadi sadarkan, iya, hal-hal sederhana itu mesti ngerti, ya, kita mesti membatasi diri, ya, kita mesti punya hikmat. Kalau kita makan jangan sampai kenyang misalnya, harus stop dulu, ya, nggak usah sampai kenyang. Nah, itu supaya apa? Supaya kita hidup lebih sehat, ya. Jadi segala apapun, ya, kalau kita membaca firman Tuhan, kita akan berdasarkan pengalaman, pengajaran, kita bisa punya hikmat, ya. Nah, di Amsal itu dituliskan, ya, Amsal 1 sampai 7 lah, ya, saya bacakan, ya, mengenai hikmat, ya. Amsal Salomo putra Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan dan menjadikan pandai, yakni kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi hikmat juga untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Jadi kita ini maksudnya juga nggak henti-hentinya kita belajar, ya. Kita terus mempunyai sikap untuk menerima pengajaran-pengajaran baik berulang-ulang supaya kita ingat, ya. Untuk mengerti Amsal dan ibarat perkataan orang bijak dan teka-teki mereka. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi Amsal ini sumber hikmat kita juga untuk kita baca, ya. Jadi kebenaran-kebenaran yang dituliskan oleh Raja Salomo ini mengajarkan kita, atau setidak-tidaknya memberikan pengetahuan tentang apa sebenarnya itu hikmat, ya. Tadi definisi hikmat untuk mengambil keputusan berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan pengertian, ya. Nah, juga disebutkan hikmat itu ada dalam diri Yesus sendiri. Untuk lebih jelasnya, ya, kita bandingkan, ya, di Alkitab sering dibandingkan antara bijak dan bodoh, ya, bijak dan bodoh. Jadi supaya kita mengerti, ya, seperti di Alkitab disebutkan, memberitakan Injil adalah suatu kebodohan bagi mereka yang tidak bisa menerimanya. Ya, ibaratnya dibilang mendirikan bangunan di atas pasir yang akan sia-sia. Nah, itulah artinya itulah suatu keputusan
mendirikan bangunan di atas pasir. Itu suatu kebodohan. Ya. Jadi hikmat dalam Alkitab diperjelas kalau kita melihat kontranya. Ya. Jadi orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak berhikmat, atau orang yang mengabaikan, kalau dalam keselamatan, mengabaikan Injil keselamatan. Nah, kita puji syukur kita bisa menerima Injil keselamatan salib Yesus. Karena apa? Ya karena kita punya hikmat. Ya, kita bisa mengerti bahwa kita percaya dan dibenarkan oleh Tuhan karena salib Yesus, karena kematian dan darah Yesus yang telah menebus kita atas dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus, dan kita berlindung di cover oleh kebenaran Tuhan Yesus. Allah Bapa melihat kita dengan iman kita kepada Yesus. Jadi kita ibaratnya di cover, ditutupi oleh kebenaran. Jadi kita dianggap benar. Karena apa? Karena iman kita kepada Yesus. Bukan karena kita ini keturunan Nabi Abraham misalnya, ya kan? Kita diadopsi. Jadi konsep teologinya, kita diadopsi menjadi anak Allah dengan iman. Ya, kita dibenarkan dengan iman. Nah, itu kita bisa terima, kita punya hikmat dengan teologi seperti itu luar biasa. Ya, jadi hal-hal kebenaran itu dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga kita bisa masuk akal, mengerti, dan kita bisa menerima, kita bisa percaya. Itu adalah suatu keputusan kita berdasarkan hikmat dari atas. Ya, agama-agama lain banyak yang kalau kita lihat logiknya dari mana, ya, hikmatnya dari mana. Kadang-kadang mereka mengambil hikmat dunia. Apa kata dia langsung diterima aja. Apa kata gurunya langsung ditelan aja. Gak pakai hikmat. Pokoknya asal semuanya menyenangkan dia. Semuanya punya janji-janji yang manis. Gitu. Nah, di sini kita mesti bedakan, ya, antara hikmat dunia dan hikmat dari atas. Yang kita perlukan adalah hikmat dari atas, seperti yang ditulis oleh Yakobus. Ya, Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Hikmat yang dari atas. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah dengan cara hidup yang baik ia menunjukkan perbuatannya dan kelemah lembutannya yang lahir dari hikmat. Jadi orang yang berhikmat itu lemah lembut, ya. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, kita bisa lihat belakangan ini kan banyak kekacauan. Karena apa? Karena hikmatnya mementingkan golongan, ya, mementingkan orang lain, membela berdasarkan preference diri sendiri, ya. Banyak hal terbukti, ya. Namun hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut,
Memang itu Bu Magdalena tadi juga udah punya hikmat. Hebat. Ibu ya. Dari preman galak sekarang mau jadi malaikat. Puji Tuhan. Keren. Nah, orang yang berhikmat itu nggak malu-malu minta maaf juga. Ya karena itu ya nggak harus begitu, harus humble, harus rendah hati dan harus mengakui bahwa kita ini emang ya udah menjadi anak Tuhan, ya. Cinta damai, peramah, penurut, dan belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Nah, inilah yang dimaksud dengan hikmat dari atas. Hikmat yang berasal dari Tuhan sendiri. Ya, jadi kalau kebodohan itu sering ditandai dengan kesombongan, tergesa-gesa, ketidakpedulian. Di Amsal 14 ayat 12 memperingatkan, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Mereka yang tidak memiliki hikmat seringkali percaya kepada penilaian mereka sendiri daripada bimbingan Tuhan, dan pada akhirnya membawa kerugian secara rohani dan kadang-kadang fisik. Ya itu contoh ya. Tadi kalau selegram mau tenar tapi dia nggak berhikmat, dia naik ke puncak yang paling tinggi untuk selfie. Tapi kan apalah artinya tenar kalau dia kehilangan nyawanya? Sekejap hilang. Membuat kesalahan sedikit, gone. Nah, meninggal. Ya, jadi kita setiap langkah kita harus kita lakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya. Jadi jangan lagi kita terbiasa membuat keputusan tergesa-gesa. Karena ini menyangkut semua aspek kehidupan kita. Ya. Sebelum kita memutuskan sesuatu, kita mohon kepada Tuhan diberikan hikmat mana yang terbaik, dan harus pedomannya sesuai dengan perspektif Tuhan Yesus. Jadi kita harus mempunyai mindset yang sama dengan Tuhan Yesus, tidak mementingkan diri sendiri, harus mempunyai efek jangka panjang, membawa damai sejahtera, dan memberikan rasa kesejukan dan kenyamanan. Itulah kalau kita mau menguji hikmat. Ya kadang-kadang orang tes pasar dulu gitu kan. Kalau keputusan begini gimana reaksi pasar, reaksi orang-orang gitu ya. Tapi kalau semuanya kira-kira setuju, barulah kita bisa ini kira-kira emang keputusan ini yang paling tepat gitu. Ya, kalau kita mau memutuskan sesuatu, kita boleh berdiskusi, tanya teman-teman untuk memberikan pandangan apakah keputusan saya ini juga menyenangkan Tuhan dan membawa damai juga bagi teman-teman sekeliling kita. Kalau semua merasakan oke, dan apalagi menurut kita ini juga sesuai dengan apa yang kita pelajari di Alkitab, barulah kita membuat keputusan. Ya, jadi setiap kita, apapun peran kita, ya pasti kita membuat keputusan. Nah, keputusan itu haruslah berdasarkan keputusan dari atas, hikmat dari atas. Jangan memakai hikmat dunia, ya. Nah, tadi contohnya, ya. Contohnya kalau hikmat dalam keselamatan itu yang tadi saya cerita mengenai Matius 7:24 sampai 27. Matius 7:24 sampai 7. Kita baca.
Matius 7:24, dua macam dasar. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini melakukannya, ia bagai orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, jadi hikmat itu bukan bukan suatu hasil seketika, ya, enggak. Hikmat itu adalah proses, ya. Maksudnya kita ini hidup dengan mengikuti firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Nah, baru suatu ketika muncul suatu peristiwa, hikmat itu akan dipakai. Karena kita selalu hidup mengikuti ketaat kepada firman Tuhan. Ya, jadi hikmat itu bukan suatu seketika sekonyong-konyong dapat dari Tuhan, enggak. Hasil dari proses kita, hasil dari ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan. Ya, jadi itu penting diingat bahwa tidak sekonyong-konyong Tuhan memberikan hikmat di mana kehidupan kita amburadul, enggak. Ya, jadi mulai dari sekarang kita harus selalu mentaati firman Tuhan supaya kita selevel dengan orang-orang. Kalau di kehidupan sekeliling kita kan ada orang pintar katanya kan. Orang pintar tuh berjenggot, bertapak misalnya gitu kan. Kenapa dia orang pintar? Mau ceritanya kalau kita mau cari nasihat sama dia gitu. Itu kata orang ya. Kita harus ngikutin kata Alkitab. Kita yang harus yang jadi berhikmat. Jadi jangan mau dibohongin. Kita minta sendiri, kita taat sendiri kepada firman Tuhan, sehingga kita memutuskan sesuatu bisa mempunyai hikmat. Ya, itu intinya tadi. Dua macam dasar. Ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Dikasih contoh nih. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Jadi hasilnya kalau kita berhikmat itu jangka panjang dan abadi. Ya, nggak akan roboh walaupun diterjang badai, diterjang kritikan-kritikan. Kenapa keputusan itu dilaksanakan? Enggak bakal berubah keputusan itu, karena keputusan itu adalah kebenaran. Ya, kebenaran sesuai dengan perspektif Tuhan. Makanya dicontohkan bagaikan ia mendirikan rumah di atas batu yang tidak roboh. Jadi dianalogikan gitu ya. Jadi firman Tuhan itu jelas sekali. Nah, lawannya, namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Nah, jadi kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, kita termasuk kategori ini, kategori orang bodoh. Yang kita tidak berhikmat, hidup kita tidak berhikmat. Ya, dicontohkan. Ia, ya dianalogikan tuh ya. Ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, lalu turunlah hujan, datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Nah, jadi kita udah tahu ya. Jadi kita udah gampang mengerti nih dengan analogi ini, ya. Kalau kita mengambil keputusan seperti orang bodoh, digoyang dikit roboh, dikritik dikit, keputusan itu gampang dianulir, atau keputusan yang kita buat itu menyesatkan dan menghancurkan. Ya, jadi contohnya itu rumah didirikan di atas pasir, datang hujan, banjir, hancur roboh. Jadi artinya apa? Artinya sia-sia. Ya,
Orang bodoh keputusannya semua sia-sia menuju kebinasaan. Apalagi ini tentang keselamatan, ya, tentang keselamatan di mana mereka yang menolak Injil kasihan sebetulnya, ya, mereka menuju ke binasaan. Nah, bagi kita semua di sini yang bisa menerima Injil keselamatan, haleluya, puji Tuhan, ya, kita sudah diberikan hikmat dan kita bisa memakainya dalam setiap langkah kehidupan kita, keputusan-keputusan yang akan kita kerjakan, ya. Kemudian contoh dalam Alkitab apa? Contoh dalam Alkitab Raja Salomo, ya. Jadi Raja Salomo itu dikatakan ia raja yang paling bijak, ya. Nah, dalam suatu kesempatan di satu raja-raja 3, ya, hikmat Salomo ini bukan diuji, ya. Ada 2 orang ibu mempeributkan anaknya yang baru lahir, ya. Yang satu, si ibu ini jealous, cemburu karena anaknya mati ketindih dan nggak terima, sehingga dia, karena di rumah itu ada 2 orang, dia ngaku yang anak temennya ini anak dia. Nah, bayi kan mirip-mirip gitu ya mukanya. Nah, Raja Salomo bagaimana memutuskan? Tiba-tiba dia dihadapkan kepada suatu perkara. Nah, kalau Raja Salomo memang hidupnya tidak mentaati firman Tuhan, sekonyong-konyong datang masalah, pasti dia nggak punya hikmat, ya, pasti dia nggak punya hikmat. Kalau zaman sekarang kan, kalau yang nggak mau punya hikmat ya udah suruh tes DNA, bapaknya siapa. Nah, kalau bapaknya juga nggak ketahuan siapa, ya kan, susah. Nah, yang paling benar memang dijawab oleh Raja Salomo, karena dia seorang raja. Dia minta kepada prajuritnya, ambilkan saya pedang, potong bayi ini bagi 2. Nah, pastilah yang mempunyai bayi, yang merasa emang anaknya dia hidup, pasti komplain, aduh, aku sayang anakku, udah ambil aja dah, daripada anakku dibunuh. Nah, dari situlah Raja Salomo bisa menerka, ya, bahwa inilah ibu yang asli. Kalau yang itu, oke, kerjakan Pak, kerjakan Raja, belah aja anak itu. Nah, itu kan berarti memang bukan anaknya, karena anak itu mati. Nah, ini contoh hikmat-hikmat seperti ini yang sekonyong-konyong datang kepada kita, ya. Kitanya itu harus dalam hidup taat kepada firman Tuhan, ya. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba berhikmat. Nah, harus melalui proses, ya. Kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah berdoa setiap hari. Kita tidak tahu masalah yang akan kita hadapi besok atau hari ini atau kapanpun. Jadi kehidupan kita, kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita tidak takut, karena kita punya hikmat. Apapun peristiwa yang terjadi, saya punya hikmat. Apapun atau dimanapun saya ditempatkan, saya menjadi berkat bagi orang lain, ya. Karena saya punya hikmat, karena saya bisa memberikan nasihat, saya bisa memberikan kata-kata yang menyejukkan, saya bisa memberikan mengambil keputusan yang bijak sehingga semua orang bisa menerima, ya. Nah, itulah bagaimana kita memperoleh hikmat. Bukan
langsung sekejap kita berdoa kita dapat hikmat. Enggak, ya. Itu dari hasil proses kehidupan kita yang taat kepada firman Tuhan. Nah, apalagi kita harus, hikmat itu harus dicari, ya. Kita harus berminta kepada Tuhan untuk kita bisa mengambil putusan. Kita terus harus belajar Alkitab, firman Tuhan, dan mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tapi kita juga gak sombong. Kita harus belajar juga dari orang lain yang lebih berpengalaman, ya. Kemudian kita menerapkan apa yang kita dapat dari pengetahuan kita, pengalaman kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang bijak. Di Amsal 3 ya, 13-18 itu disebutkan betapa pentingnya hikmat itu. Amsal 3, pokoknya semua kitab Amsal itu berbicara tentang hikmat atau menjadi orang bijak. Amsal 3, 13-18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang berpaut padanya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ya, jadi itulah janji Tuhan kepada orang-orang yang berhikmat. Ya, hidup kita akan damai sejahtera dan memiliki hikmat lebih berharga dari emas dan perak. Ya, emas dan perak itu bisa hilang. Jadi tidak abadi. Ya, tapi kita semua bersyukur karena walaupun kita tidak punya apa-apa, kita mempunyai kehormatan dan kebahagiaan karena kita mempunyai hikmat. Ya, nah, kiranya firman singkat ini patut kita renungkan, ya, bahwa hikmat itu sebetulnya karunia yang datang dari Tuhan, dan kita sudah menerimanya, yaitu hikmat dalam kita memutuskan keselamatan kita dalam Yesus. Itu udah tanda, ya, kita bisa memiliki hikmat. Jadi pergunakanlah hikmat-hikmat selanjutnya dengan taat kepada Tuhan dan selalu berdoa meminta hikmat daripadanya yang hanya dari atas. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman singkat ini, tetapi sangat penting Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Pimpin kami semua yang hadir di sini Tuhan, dalam setiap membuat keputusan, dan kami bersyukur dimanapun kami berada, kami bisa memakai hikmat Tuhan dan pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Pakai kami semua di sini, dan kiranya kami menjadi berkat bagi teman-teman dan bagi saudara-saudara kami seiman, sehingga kami bisa mengaplikasikan